Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan cerita misteri yang berjudul Aku Jadi Korban Pusikan Ayahku yang Menumbalkan Pegawai Pabriknya. Cerita ini diambil dari laman @pesugihan dan kalian bisa langsung kunjungi halamannya. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku jadi korban pesugihan ayahku yang menumbalkan pegawai pabriknya. Semalam aku bermimpi buruk lagi tentang ayahku yang selalu jadi monster yang memakan pegawai pabriknya. Aneh memang, ayahku dulunya memang punya pabrik tekstil yang mempekerjakan banyak pegawai. Namun aku ditinggal ayah dan ibuku saat aku berusia 5 tahun. Benar, terlalu dini untuk dapat mengingat jelas kedua orang tuaku yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Terlebih semakin hari ingatanku akan sosok ayah perlahan digantikan oleh sosok seram yang selalu menghantui mimpiku. Selain ditinggal kedua orang tua, usia 5 tahun itu juga menjadi waktu terakhirku bisa berbicara dan berjalan. Seketika orang tuaku meninggal di tempat karena kecelakaan. Aku yang saat itu sedang bermain bersama temanku tiba-tiba jatuh tersungkur. Aku jadi lumpuh dan bisu. Sekarang usia aku sudah 12 tahun. Artinya sudah 7 tahun lebih aku berusaha menerima keadaanku yang menyedihkan ini. Sampai sekarang pun tidak ada dokter yang dapat memastikan penyebab aku menjadi seperti ini. Sudah selama itu pula aku tinggal bersama nenekku yang sangat penyayang. Meski sering merasa aneh, aku justru lebih menyayangi nenekku daripada kedua orang tuaku. Mungkin karena mereka meninggalkanku terlalu cepat, entahlah. Yang pasti aku senang hidup bersama nenek. Aku dirawat seperti anak kandungnya sendiri. Aku pun diajari bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang lain di sekolah. Tapi kebahagiaanku tidak serta-merta dapat menghilangkan ketakutan dari trauma masa kecil dan mimpi buruk yang sering kualami. Karenanya aku sering menangis seorang diri di kamar. Esoknya nenek mengelus kepalaku saat aku masih pulas tidur. Seketika itu pula aku membuka mataku melihat nenek menatapku pilu. Aku tidak mengerti dengan ekspresinya waktu itu, karena dia selalu tersenyum setiap kali membangunkanku. Nana, sepertinya sudah saatnya nenek menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, kata nenek pelan. Maksud nenek? Tanyaku melalui bahasa isyarat. Nenek kemudian membantuku duduk. Sambil memegangi tanganku yang hangat, nenek mulai bercerita. Dulu, pabrik ayah hanyalah usaha kecil. Kualitas baju yang jelek dan harga yang terlalu tinggi menyebabkan banyak pelanggannya menghilang. Setiap bulannya ia merugi. Tidak ada keuntungan yang bisa diambil dari pabrik itu. Hingga suatu hari, ayah berani mengambil risiko untuk memakai pesugihan. Dia takut kalau penghasilan satu-satunya itu bangkrut. Akhirnya setelah menemui seorang dukun, ayah sepakat melakukan ritual pesugihan yang ternyata menjadi penyebab dirinya dan ibu meninggal. Kata dukun itu, selain menyiapkan ruangan untuk ritual, ayah harus menumbalkan seseorang setiap malam Jumat Kliwon. Ia tentu tidak ingin mengorbankan keluarganya untuk hal itu. Bagaimana mungkin ayah melakukan itu saat alasan menggunakan pesugihan adalah demi kelangsungan hidup keluarganya? Ayah kemudian terpaksa menumbalkan satu persatu pegawainya agar pesugihan itu bisa berjalan. Mulai dari memberikan wawancara yang dipenuhi pertanyaan terkait kecocokan weton pegawai sebagai tumbal, hingga mengeksekusi sendiri pegawainya, semua ayah lakukan demi kami. Pabrik ayah semakin ramai pelanggan setelah itu. Dengan keuntungan yang bertambah, pabrik ayah juga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas. Alhasil, pegawai ayah semakin bertambah banyak. Hal itu juga menjadi pertanda baik bagi ayah karena ia akan lebih leluasa memilih tumbalnya. Mulanya, tidak ada satupun pegawai yang mencurigai pesugihan yang dilakukan ayah. Namun, suatu hari ada seorang pegawai yang membuat semua rencana ayah berantakan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia sedang menyekap seorang pegawai yang sudah dipilih menjadi tumbal di gudang penyimpanan. Saat ia mau mengeksekusi pegawai di depannya itu, tiba-tiba terdengar suara di belakang pintu. Saat ayah membuka pintu, ia melihat seseorang berlari keluar dari pabrik. Sekilas ia melihat seseorang yang berlari itu. Selesai sudah, ayah tertangkap basah melakukan pesugihan oleh pegawainya.
yaitu Saliman. Karena takut ketahuan oleh pegawai lain, ayah terpaksa mendatangi dukun yang dulu pernah membantunya. Ia ingin membunuh Saliman agar bisa tutup mulut dengan apa yang sudah dilihatnya di gudang. Dukun itu mengabulkan permintaan ayah. Saliman meninggal dengan penyakit yang tidak jelas 2 hari kemudian. Namun cerita itu belum berakhir. Untuk kali ini ayah lalai dan tidak mengindahkan peringatan yang seharusnya ia dengarkan. Sehari setelah Saliman meninggal, istrinya datang ke pabrik milik ayah. Ia berdiri di tengah pabrik dan berkata sumpah serapah kepada ayah. "Dasar manusia biadab, terkutuklah kau dan keluargamu. Atas semua pegawai yang sudah kau tumbalkan itu untuk pesugihanmu, aku bersumpah atas kematianmu. Ingat, kesengsaraanmu tidak akan berhenti pada dirimu saja. Aku juga bersumpah anakmu akan cacat seumur hidup." Istri Saliman mengucapkan kalimat itu keras-keras di hadapan semua pegawai yang sibuk bekerja di bagian masing-masing. Ayah hanya menertawakan perkataan itu. Memang, perkataan itu tidak mempengaruhi ayah, tetapi justru pegawai pabrik lain. Sejak kejadian itu, banyak pegawai yang mengambil cuti dan berakhir tidak bekerja lagi. Mereka percaya dengan perkataan istri Saliman dan takut dijadikan tumbal. Hal itu tentu mempengaruhi kinerja pabrik. Semakin hari, produk yang dihasilkan semakin berkurang. Keuntungan pabrik juga semakin menyusut. Yang lebih parah lagi, kemerosotan itu mempengaruhi ritual pesugihan ayah. Ia tidak bisa lagi memperdaya pegawainya untuk dijadikan tumbal. Ayah jadi frustasi dan sering uring-uringan. Ibu yang selama ini menjadi penenang ayah sudah tidak mempan lagi. Hingga suatu hari, saat mereka menuju dukun langganan, mereka tewas kecelakaan akibat ayah terlibat argumen pedas dengan ibu saat menyetir. Nenek mengambilkanku segelas air putih. Aku perlahan menengguknya sampai habis. Akhirnya aku tahu penyebab kondisiku yang seperti ini. Sekarang aku bisa tidur tenang tanpa memimpikan ayah sebagai sosok yang seram. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul "Aku Jadi Korban Pesugihan Ayahku yang Menumbalkan Pegawai Pabriknya". Oke gengs, terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.